pagi, salam sehat, dan selamat menunaikan ibadah puasa buat anak-anakku yang menjalankannya. Anak-anak hebat ibu semua, walaupun dalam situasi sekarang ini ada rasa kebosanan, ada rasa jenuh, tapi yakinlah kalau kita melakukan suatu pekerjaan dengan baik, pasti kita akan menghasilkan yang baik juga. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi puisi, mulai dari pengertian puisi. Apa itu puisi? Yaitu teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi dalam puisi kita harus memperhatikan keindahan kata-kata. Karena di dalam puisi itu kita mengungkapkan pikiran dan perasaan kita. Kemudian jenis puisi ada dua, yaitu puisi lama dengan puisi baru. Puisi lama itu terikat dengan aturan-aturan, yaitu rima, bait, dan suku kata. Sedangkan pada puisi baru tidak terikat dengan aturan bait, rima, maupun suku kata. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas jenis dari puisi baru dan puisi lama. Adapun puisi lama yaitu pantun, mantra, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Jenis dari puisi lama ini semuanya terikat dengan aturan-aturan, aturan rima, bait, dan suku katanya. Sedangkan jenis dari puisi baru yaitu balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, satire, serenade, dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan pada sebuah puisi atau karya sastra dibangun atas dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik berarti unsur yang ada di dalam karya sastra tersebut. In berarti di dalam. Apa yang ada di dalam karya sastra? Contohnya karya sastra puisi. Yang ada di dalamnya atau unsur intrinsiknya yaitu tema, nada dan rasa, diksi, amanat, gaya bahasa, rima, tipografi, imaji, kata konkret. Nah, ini pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu jelaskan apa itu tema, apa itu nada, rasa, amanat, majas, rima, tipografi, imaji, kata konkret, dan sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan pada unsur ekstrinsik. Ekstrinsik berarti unsur-unsur pembangun yang ada di luar dari puisi tersebut. Tadi kalau unsur intrinsik, unsur pembangun yang ada di dalam puisi tersebut. Sedangkan unsur ekstrinsik di luar dari puisi tersebut. Adapun unsur ekstrinsik puisi itu yang pertama adalah unsur biografi. Unsur biografi adalah latar belakang pengarang. Latar belakang cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Misalkan penulis puisi yang latar belakangnya berasal dari keluarga miskin, maka jika ia membuat puisi akan sangat menyentuh hati para pembacanya yang terbawa dari latar belakang penulis sehingga mampu dikesankan dalam sebuah puisi. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa puisi adalah ungkapan pikiran dan perasaan. Jadi apabila kita merasakan sesuatu,
kita tuliskan atau kita buat sebuah puisi yang berhubungan dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, maka puisi itu semakin baik. Nah, unsur yang kedua adalah unsur sosial. Unsur sosial sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Misalkan puisi itu dibuat ketika masa Orde Baru menjelang berakhir. Pada saat itu kondisi masyarakat itu sedang sangat kacau dan keadaan pemerintah pun sangat carut marut. Sehingga puisi yang dibuat pada saat itu adalah puisi yang mengandung sindiran-sindiran terhadap masyarakat. Berikutnya adalah unsur nilai. Unsur nilai dalam puisi ini meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan lain-lain. Nilai yang terkandung dalam puisi menjadi daya tarik tersendiri, sehingga sangat memengaruhi baik atau tidaknya sebuah puisi. Nah, berikut ini adalah contoh puisi seperti yang sudah Ibu suruh pada pertemuan sebelumnya untuk kamu baca, yaitulah Akulah Medan. Pada pertemuan sebelumnya kamu sudah Ibu suruh untuk menganalisis puisi Akulah Medan karya Teja Purnama. Nah, dari pengertian puisi, jenis-jenis puisi, unsur-unsur puisi, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya, anak-anakku mungkin sudah lebih memahami apa sebenarnya puisi. Nah, untuk lebih memahami mengenai puisi tersebut, silahkan kamu kerjakan tugas yang sudah Ibu buat di kolom classroom. Selamat mengerjakan, kerjakan dengan baik. Tuhan memberkati. Salam sehat dan salam SFD.